Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma ftah qulubana ka fathil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih nggih niati kita belajar bersama ginau babarengan. Alhamdulillah kita sudah masuk surat baru, surat An-Nisa. Nah, surat An-Nisa ini dijelaskan oleh dalam Al-Quran itu kan ada istilah madaniyah dan ada makiyah. Surat An-Nisa ini jumlah ayatnya 176 ayat. Nazalat diturunkan surat An-Nisa ini ba'dal mumtahinnati, setelah surat Al-Mumtahinah. Istilah madaniyah dan istilah makiyah memang ada dari 114 surat itu. Nah itu. Jadi ada yang diistilahkan dengan makiyah dan ada yang diistilahkan dengan madaniyah. Sekedar pengenalan. Nah, istilah makiyah dan madaniyah itu memang ada yang menjelaskan empat teori, empat analisis. Analisis pertama karena tempat, karena makiyah dan madaniyah itu ada disebut dengan tempat. Nah, Madinah dulunya itu Yasrib. Nah, jadi setelah ba'da misakul Madinah itu dipopulerkan dari Yasrib menjadi kota Madinah. Nah, Rasulullah berjuang bangun masjid pertama ya di Madinah. Makanya ada istilah masjid apa Bu namanya kalau yang sudah umroh? Ada. Yang kedua, jadi yang namanya makiyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang diturunkan di daerah Mekah dan sekitarnya. Sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang diturunkan di daerah Madinah dan sekitarnya. Tetapi ternyata dua analisis ini ada juga yang mengkritik ya. Karena dalam Al-Quran itu ada juga surat-surat yang mestinya makiyah tapi dinamai madaniyah. Yang mestinya makiyah dinamai madaniyah. Dan ada surat atau ayat yang diturunkan tidak di dua tempat itu. Makanya muncullah teori yang kedua, namanya teori waktu atau teori waktu. Jadi ada yang jadi teori Bu itu bukan ini. Jadi artinya ijtihad para ulama ahli Al-Quran untuk menjelaskan istilah makiyah dan madaniyah. Nah, yang makiyah disebut dengan surat-surat yang diturunkan qabla hijrah. Nah, sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat atau surat yang diturunkan ba'dal hijrah. Nah, ini juga begitu sama, yang mestinya makiyah tetapi madaniyah sama. Ada juga yang mestinya madaniyah, maka teori waktu ini kurang, ini masih ada kelemahannya. Nah, maka muncullah teori subjektif. Nah, teori subjektif itu teori yang berhubungan dengan seruannya, objek yang diseru.
ternyata objek yang diserunya itu kalau ya ayyuhalladzina amanu atau yang orang-orang yang sudah beriman disebut madaniyah. Yang ya ayuhan nas disebut makiyah. Cuma ada kelemahannya sama dengan ini. Ya ayuhan nas ternyata madaniyah. Maka muncullah teori yang keempat, ijtihad yang keempat. Ijtihad yang keempatnya dikenal dengan apa namanya? Konten analisis, mencoba memetakan isi. Ya, jadi yang makiyah itu isinya tentang keimanan, yang madaniyah ini tentang pelaksanaan syariat. Dan ternyata rodo ini rodo akurat. Nah, dengan teori jadi penamaan makiyah dan madaniyah, ijtihad yang menganalisisnya dari sisi isi kandungan ayat-ayat makiyah dan isi kandungan ayat-ayat madaniyah itu rodo akurat, lebih banyak keunggulannya dalam teorinya kalau dikomparasikan ijtihad dan hasil ijtihad. Nah, ternyata yang dipilih. Nah, untuk apa kita memahami ada makiyah dan madaniyah itu? Ya terutama untuk ulama-ulama yang ahli tafsir, ya, untuk menelusuri kronologi, ya, urut waktu dari mulai turun pertama sampai turun terakhir Al-Maidah ayat 3 menurut sebagian ulama ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu kan konon diberitahukan itu sebagai ayat pelaksanaan syariat yang terakhir diturunkan oleh Gusti Allah. Maka muncul ini apa nama model penafsiran. Kalau sudah sempurna berarti tugas Rasul akan selesai. Makanya ada sahabat yang nangis begitu ada ayat itu turun itu. Sebab kalau sudah sempurna itu berarti tugas kerasulan sudah selesai. Kita tidak lagi akan dibersamai oleh Rasulullah. Tetapi ada juga yang ini yang apa nama yang memberikan apresiasi, walhamdulillah ajaran Islam ini sudah sangat sempurna sehingga aturan-aturan tentang perilaku urip manusia nang dunyo itu pedomannya sudah sempurna. Nah, ini orang. Jadi begitu model-model para sahabat apa namanya mensikapi ketika ayat Al-Qur'an itu turun. Ngoten terus nggih. Nah, kita teruskan malih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wan nisa wattaqul ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nasu menuso. Di sini diproyeksikan ahlak Makkata, yaitu nas di sini objek sasarannya saat itu yaitu ahli-ahli Mekah. Padahal tadi surat turunnya Mada namanya surat ini kategorinya Mada. Nah, yang kedua mumpung ingat nih, penamaan surat Bu itu jangan diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Jadi nama suratnya sudah paket. An-Nisa surat-surat tentang perempuanan, nah nggak bisa. Ali Imran bukan al ya, Ali Imran surat tentang keluarganya Pak Imran itu nggak boleh. Habis An-Nisa nanti Al-Maidah surat tentang hidangan, nah itu nggak boleh. Jadi harus tetap disebutkan namanya. Surat nopo? An-Nisa.
Surat nopo? Ali Imran. Surat nopo? Al-Fatihah. Al-Fatihah surat pembuka. Nah, itu gak boleh. Jadi ini sepakat para ulama melarang memberi nama surat-surat diterjemahkan ke dalam selain bahasa Arab. Ya ayuhan nasu ho menuso ilingo iling he menuso. Jadi ayuhan nas itu ada yang mengartikan supados karena ayatnya pengingat khitab objek yang ditujunya. Elingo menuso. Iling nopo? Ittaku rabbakum. Ittaku pil amar. Podo wedya sira. Podo bertakwalah sira kabeh. Podo nindakake perintahipun Gusti Allah lan ngedoi laranganipun Gusti Allah. Kan ittaku marang sinten yang harus betul-betul kita wedi? Rabbakum ing pangeran ira kabeh menusa ahlak Mekah saat itu. Ae iqobahu tegese wedya sira kabeh penusa nang siksanipun Gusti Allah. Seperti kemarin digambarkan oleh hadis yang dijelaskan oleh Yai Salam, ya kan, menuso manakala dia bunuh diri, ya, maka alat yang digunakan bunuh diri itu akan diulangi lagi ketika dia di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik, gitu kan. Ngeri itu beberapa hadis ya, seperti orang yang sering ngerasani itu lidahnya dipotong lagi menculur, dipotong lagi menculur, dipotong lagi. Jadi seolah ini gambaran tidak ada sedikit pun kebahagiaan kalau kita melaksanakan larangan nipun Gusti Allah. Siksanya itu tetap jadi, dan bahkan sakitnya di dunia walaupun katanya tuh sakitnya di sini, tetap tidak seberapa dengan sakitnya di akhirat nanti atau di kubur lah. Jangan adoh-adoh, karena kubur itu lebih dekat dengan kita. Mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin lusa. Makanya ka'annaka tamutu ghodda. Makanya untuk mempersiapkan kubur itu berinvestasilah untuk seolah-olah kamu akan mati besok. Ka'annaka tamutu ghodda. Tetapi wa malu li akhir, jadi untuk akhirat, untuk kubur itu ya disiapkan. Ojo mentang-mentang, karena nyawa itu oleh Gusti Allah dipisahkan dari jasad kita itu la yasakhir sa'ata wala yastaqdimun. Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja itu kuasanipun Gusti Allah. Nah, apalagi sekarang ini pernyawaan itu sepertinya koyo gak ono regane gitu loh. Perang Palestina sudah berapa ribu itu yang anak dibunuh oleh bapak koyena itu, masangkan anak sekolah SMP bapaknya sendiri, insyaallah. Suami bunuh bojone 2 tahun kepengker, ya kan, baru ketahuan. Sekarang heboh banyak itu Bu sekarang ini, ya Allah, gitu. Permatian dengan cara-cara yang batil itu ya memang gimana ya itu. Dengan apa kita ittaqau rabbakum biang tuti'uhu, yaitu dengan cara melaksanakan taat dumateng perintah-perintahipun Gusti Allah, perintah-perintahipun Rabbakum. Monggo, jangan hanya wajib saja yang kita praktekkan untuk dilaksanakan, maka yang sunnah pun Bu harus ditelekuni, ditelateni, ya. Yang sunnah karena namanya perintah itu sakjane iku gak ono bedane antara wajib dan sunnah. Dilaksanakan mesti dapat
imbalan. Yang sunnah itu kan begitu, tidak dilaksanakan rugi ya. Yang wajib dilaksanakan mendapat imbalan, tidak dilaksanakan mendapat siksa. Nah, itu diyakini betul ya. Siksane nang dunya ae sudah mulai, pemane nang akhirat. Rob, kamu itu kaya napa? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi utawi kang gawa khalaqa kang sampun dadosaken sinten si Alladzi. Alladzi ini di sini kata ganti dari kata rabbakum ya. Kalau dijadikan mubtada, alladzi utawi rabbukum utawi pangeran sira kabeh iku khalaqa sampun dadosaken kan ngoten itu sinten si Alladzi kum ing sira kabeh dadosaken min nafsin wahidatin dari satu orang manusia dari saku Adama tegese dari satu namanya Bapak Adam. Jadi manusia pertama menurut ayat ini itu namanya Nabi Adam. Tetapi makhluk yang menghuni dunia bukan satu-satunya Nabi Adam. Karena sebelum Nabi Adam ini dunia sudah diisi oleh bangsa jin, bangsa iblis ya. Dan iblis sebelum Nabi Adam padha taate nang Gusti Allah padha karo malaikat. Nah itu demit yang sudah diciptakan lebih dulu nang dunya iki kelakuane ya bejat-bejadan, tukaran, gelut, saling pelorok pelirik peluruan. Nah itu makanya malaikat ini semacam ya sedikit interupsi kan itu. Despundi Gusti jenengan dados akan menuso yang akan ditempatkan di dunia, padahal kerjaannya itu apa? Yaspikud dima kan itu saling berbuat kerusakan dan akan selalu mengalirkan darah perang. Jadi perang itu sajane itu bagian dari prediksi interupsinya malaikat. Tukaran ya, ngertos tukaran nggih ya, jotos-jotosan, adu mulut ya, daripada adu mulut kan lebih bagus adu hidung saja ya. Cipika-cipiki nggih kan bagus mesti ini. Kalau mulut kan cangkemuan nanti kan akhirnya itu. Nah, itu sudah prediksi malaikat itu sudah ini. Tetapi malaikat kan gak boleh awakmu kok jarine makhluk sing diadajikan paling taat kok cak interupsi kok usul. Nah itu usul. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Nah makanya kalau membuat proposal itu biasanya dibumboni. Jadi proposal itu nilu usulannya malaikat. Ada mungnya. Proposalnya malaikat ditolak ya kan, wa alama adama asma akulaha summa arodohum alal malaikati pakola ambi uni bi asma'iha ulai kan itu. Saya awakmu kok interupsi usul jaluk ditolak. Makanya kalau apa namanya, jadi ini juga harus jadi pelajaran bagi kita, jangan mentang-mentang. Jangan-jangan kita ini sudah batuk sampai ireng, kemudian tangan sampai ngapal gara-gara akeh sujud, akeh ruku umpama karo Gusti Allah awakmu diseneng ngelarai ati wong, arakmu ora baik karo wong tuamu. Akhirnya ditolak amale. Kan iman kan itu. Makanya perlu diwaspadai. Makanya kita habis sholat, walaupun sholat dianggap sanamu kuli ibadatin atau roksu kuli ibadase, wong amal itu ya sholat. Nah, itu.
amal yang paling pertama yang akan dihisab oleh Gusti Allah nanti, ya, itu sholat. Enggak sholat maka putus. Jadi passwordnya hubungan dengan Gusti Allah namanya sholawat. Passwordnya agar amal kita ini diterima semua oleh Gusti Allah namanya sholat. Habis sholat dikongkon istighfar coba ya. Bukan alhamdulillah Gusti kula pun saged melaksanakan sholat subuh. Boten, tapi astagfirullah. Supaya kita ini ya juga ini, makanya ketika wa'alama adama asma'u kula suma'un faqol ambil. Jadi ternyata keistimewaan manusia itu bisa dibina atau dibinasakan. Ketika bisa dibina jadi tiang sae, maka sae ini menuso itu ngalah-ngalahi makhluk Gusti Allah model apapun dan jenis apapun. Nah itu jenis malaikat, jenisnya bangsa binatang, jenisnya bangsa tumbuh-tumbuhan, manusia ahsanu taqwim. Walakod karomna bani Adam. Niku dititeni ngajine terus-terusan. Mung akhlake karo pikire karo atine kok gak berubah-berubah, perlu diistighfari iki. Ngopo atiku ini kole cik dongkolan, cik emosian, cik mangkelan. Istighfari itu. Astagfirullah Gusti. Ternyata kula niki tasih terjelumup, terjelumup. Wa khalaqalan pun dados akan sinten si aladi atau si Rob itu minha saking nafsun wahidah, min nafsin wahidatin ay min adama teges saking Nabi Adam dados akan hak jauh jaha ing bojone si Nabi Adam, si nafsun wahidah. Nafsun itu dari sisi katanya sepertinya muzakkar, tetapi hukumnya mu'annas. Jadi dalam kata bahasa Arab itu ada istilah muzakkar dan mu'annas. Kalau muzakkar itu domirnya hu, kalau mu'annas domirnya ha. Makanya kalau kita mendoakan orang yang mati laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' nujulah dan seterusnya, itu kalau ingin dawak-dawak no. Kalau yang perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nonton itu. Ini jadi hawa ada tasdidnya, tegese ibu Hawa bil maddi Hawa saking nopo ibu Hawa didadosaken oleh Gusti Allah min nafsin wahidah min dilain. Nah tegese saking igo wekasan ae adlaihi al yusra, tegese saking igo wakasane. Jadi ya, dari makanya katanya menurut ini kalau dibedel igo kita ini rusuk iga kita ini tidak genap, ganjil katanya. Nah, yang ganjilnya ini gara-gara oleh Gusti Allah didadosaken untuk ibu Hawa. Tapi mohon maaf, ini ada yang mengartikan simbolik atau metafora atau kiasan. Jadi ngopeni wong wedo itu harus atos-atos payah ya. Nah kalau wong wedo ini ngopeninya ora pate genah Pak, mudah cuklek. Makanya ada pepatah Arab kan almar'atu kalmir'ah, orang perempuan itu bagaikan cermin. Ya, cermin. Ya. Maksudnya kalau ceblok ya langsung berantakan. Di ini mali disusun mali namanya cermin pengilon itu karena bahannya beda, itu angel. Ya, angel.
Karena gak ada sekarang tuh cermin pengilon anti peluru. Nah, kalau cermin pengilonnya anti peluru ya gak jati ceblok, ora berantakan. Ada juga yang mengartikan almar'u kalamnya itu jadi cermin wong wedok itu cerminane bojone. Nah, ada juga. Walaupun ada juga bojo-bojo yang tidak mencerminkan istrinya, yang tidak mencerminkan suaminya. Contohnya istrinya Fir'aun. Contohnya lagi istri Nabi Lut, Nabi Nuh itu. Tetapi kebanyakan nah sing wedok itu kadang-kadang memang cerminane suaminya. Repot kalau ngoten Bu nggih. Nah, boten Bu nggih, insya Allah punya pendirian sendiri-sendiri dan punya kepribadian sendiri-sendiri. Mudah-mudahan. Jadi itu, jadi hati-hati wong wedok itu mudah ceklek. Makanya ngerawatnya itu bedo ya bedo. Nah, insya Allah suami yang bisa ngemas perawatan dengan istrinya, wajahnya dibikin istrinya tetap muda. Tidak perlu dibawa ke salon, Pak. Kalau ingin istrinya tetap muda ya apa? Dibikin senang. Hatinya selalu berbunga-bunga. Makanya muncul namanya inner beautiful. Waduh, kecantikan yang muncul dari olah batinnya sendiri. Walaupun di make up, di shadow, ditutuli bedak bersenti-senti. Nah, kalau hatinya merengut terus ya nggak ada sinar cahaya kecantikannya. Wah, luar biasa. Jadi penting noto atine wong wedok, Pak, ya, membuat orang perempuan itu selalu berbunga-bunga, berseri-seri. Ya. Makanya kan ada hadis itunya itu apa indikator istri solihah. Ketika dipandang betul-betul mata kita itu bapak-bapak langsung ini KO, ya, dengan ya langsung redup, langsung KO. Nah, itu. Wabassa ay farraqa wa nasyara, wabasalan nyebar akan sinten Gusti Allah. Basa itu ya fi'il madi, khalaqa juga fi'il madi, ya artinya Gusti Allah sampun menyebar luaskan, ae tegese parroko tegese mecah-mecah, mencar-mencar, sehingga wanaslo lan gumelar akhirnya manusa sedunyo, ya itu hanya dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Minhuma tegese saking ibu Bapak Adam dan Ibu Hawa. Siapa saja? Wabasa satu rijalan, dadi wong lanang. Wan kathiron yang pak wajah wanisa dan juga wong wedok. Ya, sekarang populasi manusia di dunia itu kurang lebih 7 miliar, Pak, saat ini. Ya, yang Islam itu baru 1,7 miliar. Jadi 5,3 miliar di dunia itu penduduknya masih belum Islam. Kalau menurut sensus itu Yahudi dan Nasrani itu masih paling dominan penduduk di dunia ini. Yang lainnya itu ya orang-orang yang tidak perlu beragama, ya, animisme, dinamisme masih banyak itu. Kemudian ateis, orang yang nggak usah Tuhan-Tuhanan itu masih banyak juga. Nah, yang 1,7 miliar ini juga uripe ya berkelompok-kelompok, bergolongan golongan. Sehingga antara kelompok yang satu dengan yang lain ada sing paling saling sepertinya ya, orang Syiah dan istilah sekarang yang paling terpopuler itu Syiah dan Ahlu Sunnah. Kelompok Ahlu Sunnah radikal gak mau ngakoni wong Syiah itu wong Islam. Ada lagi Ahmadiyah, ada Ahmadiyah atau Lohare dan Ahmadiyah Qodian yang muncul dari Pakistan setelah diopeni kalau Inggris. Ya, makanya yang mengatakan Islam yang bermazhab Ahmadiyah ini sudah tidak perlu lagi diakui sebagai kelompok orang Islam. Ada lagi. Nah,
Jadi udah macam-macam Bu. Jadi belum lagi kelompoknya anak buahnya Panji Gumilang kan, aneh-aneh. Di jalan kathirawa nisa ai kathirotan, begitu juga sing lanang akeh sing wedoa akeh. Penduduk kita ini kurang lebih 250-an sekarang ya, hampir 250 jutaan penduduk Indonesia ini. Nah, itu banyak sudah Pak. Sehingga kita ini sekarang waduh namanya kemacetan di jalan. Apalagi mau berangkat kerja dan mau pulang kerja ke Surabaya, kan dari Gresik, dari Sidoarjo, dari Mojokerto, bahkan dari Jombang itu sudah bersepeda motor semua Bu. Bahkan sampai Nganjuk, sampai Kertosono itu sudah banyak yang pulangnya naik sepeda motor, berangkat pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, ya kan? Jadi namanya P7, berangkat pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Nah, makanya hati-hati ibu bapak-bapak, ibu-ibu ya, kerjanya bapak-bapak soro di saat sekarang ini. Saya kemarin bahkan apa yang sudah tumpuk-tumpuk pekerjaan itu, kerja di kantoran, nge-grab lagi, ya, jadi manol lagi, nah, itu banyak. Wattaqullaha wattaqulan wadiyo sira kabeh tiang-tiang ahli Mekah ya, Allah marang Gusti Allah alladzi kang ya, itu. Ini kata ganti dari Gusti Allah juga, dari kata Allah. Kalau yang tadi alladzi kata ganti dari kata rabbukum khala wattaqullaha wattaqu rabbakum wattaqu lan wadiya sira kabeh marang Gusti Allah alladzi kang tasaaluna fihi. Nah, kata tasa itu biidgham muta fil asli. Nah, diidgham itu diidghamkan kan. Fis sini ya makanya, dan ada wa fi qiraatin bitakhfif, enggak usah ada tasdidnya, bukan tassa, kan ada tasdidnya itu, ada tassa. Nah, tetapi ada juga tidak perlu pakai tasdid, tasa aluna, podo nyuwun, podo saling meminta. Apa Bu kalau bahasa Jawanya saling meminta? Podo nyuwun si nuwunan, mosok kan? Podo nyuwun sapa si alad apa bihi, kepada siapa kita ini saling meminta, saling memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kepada liane. Jadi tasa alu bihi, nah bihi-nya itu kepada alazi. Nah, ada yang mengatakan kalawan asmanipun Gusti Allah, ada yang mengatakan bihi ya pada sunyuwun pinyuwunan, pada jaluk, pada nyuwun ya saling memohon ya kepada Gusti Allah. Bima bainakum ya. Haitsaqulu ba'dukum li ba'din as'aluka billahi wa asyudduka billahi. Jadi kita ini setelah beranak pinak, berkoloni, berpopulasi, kalau ingin bahasa sedikit kerennya koloni, membentuk sebuah kelompok manusia. Nah, itu yang jadi yang memang ekstrimnya itu. Kita di dunia ini memang diuji, bukan sebagai finish dunia ini, hanya sebagai terminal, baru sampai di terminal. Dan terminalnya juga terminal sesaat bila dibandingkan dengan ketika kita masuk ke kubur. Al yauma kan itu mikdaruhu alfa sanatim mimma ta'udun kan. Satu hari di akhirat itu gambarannya seperti 1000 tahun di dunia. Monggo, makanya monggo ya. Jadi kita estu
Nah, untuk niteni di dunia itu baru katanya wong Jawa sian kan mampir ngombe. Rasulullah membuat ka'anaka gharibun au abilu sabilin. Kamu di dunia itu seperti orang asing saja nih. Au abiru sabilin utawa kaya wong ing masih dalam masa perjalanan. Nah itu. Nah, jadi bukan the finish, kita masih becoming katanya orang sononya itu, masih dalam proses ya. Makanya kalau bisa, karena by the proses, maka hidup kita itu by design, jangan by incident. Nah, jadi harus ada planning, ada perencanaan yang genah. Ya opo. Mada taksibu goda. Itu kan harus ada planning sing genah, punya perencanaan yang baik ya. Punya setelah perencanaan baru dilaksanakan secara konsekuen, secara istiqomah. Nah, itu diperhitungkan betul. Katanya Umar bin Khattab menurut sebab hasibu qoblaan tuhasabu. Nah, inilah introspeksi lah yang banyak itu. Jangan menang-menangan, jangan sok-sokan ya. Yang harus sok-sokan itu sodako, sok lagi itu sodako, supaya investasi akhiratnya banyak. Bima bainakum haisyakulo ba'dukum. Jadi ke satu dengan wa ansaraka wattaqu lagi wal arhama dan wedya sira kabeh dumateng nopo, dumateng mutus tali silaturahim ya. Gak oleh kita ini aku, makanya watek bolo-boloan itu Bu, itu ngerusak tatanan jamaah. Itu bolo-bolo, aku bolo si A, aku bolo si B, itu namanya penyakit iblis itu ya, yang memporak-porandakan arham, yang memporak-porandakan tali silaturahim yaitu. Nah ini wataku lan wedya sira kabeh orang-orang yang beriman al arhama ing medot pali silaturahim itu. Jadi kita harus ini juga harus menjaga juga, namanya arham itu harus dirawat hubungan. Jadi semakin lama kita berteman bersahabat itu semakin chemistry-nya itu harus semakin ini, harus semakin lengket, bukan semakin lama semakin keto boroe, akhirnya saling menunjukkan boroe masing-masing. Memang teman dekat itu biasanya borok apapun, makanya Hamka menceritakan apa indikator orang itu dekat. Pertama, pernah jalan-jalan bareng. Yang kedua, pernah makan bareng-bareng. Nah yang ketiga, pernah tidur bareng-bareng. Iya toh, kalau dengan rombongan nginap di mana satu kamar, yo saiki ojo loro-loro rek, ente bandane satu kamar 4 orang, double bed apa yang single bed. Nah, ya itu kan biasa toh kalau ibu-ibu sing biasa ikut seminar, ikut pelatihan, bahkan di rumah perubahan Renal Kasali di daerah Bogor, daerah itu untuk melatih calon-calon manajer, calon orang-orang yang akan memimpin. Jadi ukuran orang yang bisa mimpin itu adalah bisa hidup berkoloni, bisa hidup bersama-sama. Itu tidur bareng itu, jadi ngalah-ngalahi anak pondok. Wah, ala Jepang tidurnya itu, kemudian sandalnya habis itu. Monggo kalau jalan-jalan ya di samping kita ini jalan-jalan ke umpamanya ke kuburan, ya itu dalam rangka studi wisata religi. Jadi juga jalan-jalan ke tempat-tempat training seperti itu. Jadi dilatih, makanya lulusan dari rumah perubahannya ada, jenengan bisa cek itu di Google. Bagaimana pelatihan training kepemimpinan di rumah perubahan yang dimiliki oleh Renal Kasali. Itu ada 30 hektar tempatnya itu. Di situ ada TK, ada SD sekarang ini, ada tempat training dan ada pengolahan herbal ya.
karena saya sudah ke sana Bu, saya bisa cerita. Nah, ya. Ada perlu bikin teh dari daun sukun. Nah, jadi ada herbal ini sekarang menjadi monggo sekali-sekali ke sana untuk mengukur, itu mengukur keizinan diri kita ya, ketika kita ini tidak punya rasa malu. Nah, di sana digembleng betul itu untuk bagaimana sebagai pemimpin yang baik, mulai dari tutur kata, dari mulai cara berpakaian, mulai cara bersikap dengan relasi dengan teman, dengan saudara, dengan macam-macam. Jadi attitude, nah attitude-nya itu diperhatikan betul. Orang itu kan mestinya semakin lama kita attitude kita ini semakin nampak kaya opo. Attitude itu kan istilah attitude. Nah, sekarang ini orang walaupun pendidikannya tinggi, attitude-nya jelek, itu gak bakalan diperhatikan sekarang. Sebab orang berlabel sekolah itu banyak, semakin banyak, tapi kalau attitude-nya tidak bisa dibanggakan, tidak bisa ditunjukkan. Jadi ada leader dan leadership. Nah, itu katanya ya. Saya lama dulu pelatihan itu berapa? Sebagai training of trainer. Nah, saya ditugasi untuk melatih calon-calon entrepreneur mahasiswa. Jadi punya sertifikat sebagai trainer entrepreneurship untuk perguruan tinggi dilatih di Renal Kasali sana. Yang membiayai dulu Bank Mandiri Bu Sokeh, tetap Sokeh disokong wong akeh. Jadi yang biaya dewe mahal. Jadi kompetensi itu mahal ternyata. Jadi kompetensi, jadi punya sertifikat kompetensi. Wattaqul arhama, jadi monggo tali silaturahim itu ojo sampai kelakuan kita ini berindikasi memutuskan ikatan silaturahim. Ini teorinya. Prakteknya angil. Kadang-kadang innallaha satun Gusti Allah iku kana wonten sinten Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh naroqiban ai hafidun sakjane kalau kita ini mau betul-betul ittaqaunya genah, takwanya genah, Gusti Allah itu merawat. Rokiban itu merawat, menjaga, yaitu merekso, itu nggak dicul-culkan. Nah, mohon maaf ya kalau kita ini sedikit kok dibiarkan, jangan-jangan kita ini diluluh, yaitu hafidun li a'malikum. Oleh karena itu biasanya orang itu kalau istiqomah ya kalau Gusti Allah dirawat. Ajeng, konsisten dan konsekuen, biasanya dirawat. Makanya biasanya mau kejelungup langsung getun, astagfirullah. Adi kok ngelakuin kelakuan iki lho yo, astagfirullah. Nyuwun ngapunten Gusti, nyuwun ngapunten Mas, aku ora pate, nyuwun ngapunten Bu, ngaten itu. Ini kalau ada getunisasi itu indikator jenengan itu rokiban, dirawat karo Gusti Allah, direksa karo Gusti Allah. Kalau orang ono getune berarti jenengan itu sakjane pun diumbar, karep-karepmu lah, ini yang bahaya nih. Kalau sudah diumbar ini bahaya, gak bahaya tah. Gak bahaya. Ini menurut petunjuk dari ayat ini gitu loh Pak ya. Jadi bukan ngarang-ngarang kita ini, maka diperhatikan akan saestu, diperhatikan betul. Walaupun pada awalnya ayat ini diturunkan karena ada suatu kasus. Kasus kenapa? Wana jalapiyatimin tolaba min walihi malahu pamana. Ketika ada seorang anak yatim ya untuk merawat hartanya, kemudian dia mencari siapa walinya gitu. Nah, ternyata ora ono ya. Akhirnya oleh Gusti Allah
diturunkan kan wa'atul yatama dan seterusnya. Insya Allah kita teruskan besok ya. Ayo Bapak, ada yang mau komen-komen? Nah, mohon maaf, ini bukan ngaji, itu bukan singgung menyinggung, tapi bagaimana ngaji itu dalam rangka upaya bisa merubah. Syukur watuk wahing kita ini selalu di-upgrade ya. Wong komputer saja tidak direplace itu, virus-virusnya itu bukan semakin bukan semakin gaul tapi semakin menyebar. Kalau virus-virusnya sudah menyebar sel-sel saraf kita, tidak di-upgrade, tidak di-replace, tidak diinstal, kaya opo. Makanya ngaji ini anggap supaya kita itu selalu menginstal, merepress, mengupgrade. Nah, itu nambah ilmu itu. Nggih, ngoten Pak. Monggo Pak. Nah. Nggih. Setelah terjadinya satu masalah, maka terjadi perpisahan antara Ibu Hawa dan Abu Adam, sehingga ada doa Rabbana walamna dan seterusnya. Maka sekian ratus tahun ketemu di Jakarta. Kaitan dengan kondisi sekarang, banyak terjadi perpisahan di antara pasangan-pasangan itu. Sekalipun ada satu pernyataan perpisahan itu perbuatan yang halal, tapi Allah tidak menyenanginya. Bagaimana untuk kembali menyatukan di antara yang berpisah itu? Apakah perlu amalan membaca doa Rabbana walamna ataupun ada faktor yang lain? Nah, ini makanya coba titeni ayat ini. Kata ittaqaunya itu objeknya berapa itu? Satu kan ittaqau rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Satu kan itu Pak. Terus yang kedua khalaqa minha zaujaha. Tapi setelah itu minhum rijalan katsira ada wattaqullaha. Jadi resepnya kalau bagi orang yang beriman ya, satu yang mengupgrade takwa kepada Gusti Allah itu tidak boleh berhenti ya Pak. Selalu terus menerus mengupgrade keimanan itu. Sebab apa? Sebab keimanan ini sebetulnya pondasi yang cukup kuat dan cukup membentengi kita terhadap gelombang ujian, cobaan, gangguan. Makanya kan ketika di akhir surat Ali Imran kemarin kan ada isbiru wasobiru warobitu kan itu ayat 200-nya itu kan. Nah itu petiteni saestu. Nah, setelah ittaqul woha ladi tasa'aluna bihi wal arham, di sini kan ada tasa'aluna, tetap kita selalu mohon Pak. Nang Gusti Allah. Nah mohonnya ini dengan berbagai teori Pak, dengan cara berdoa, cara ikhtiarnya itu. Mulai dari cari rezeki, mulai dari cara bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi, yaitu dengan cara-cara yang diridhoi oleh Gusti Allah. Jadi makanya ini kan titeni dari makanya coba jangan beri stabilo. Kata ittaqau dalam ayat ini ada berapa kata? Dan itu tasal bihi wal arham, untuk kita ini supaya tidak pedot. Ittaqau arham itu dirawat juga, namanya tali ikatan itu. Nah, memang ada doa. Contohnya ya membaca surat Yusuf, salah satu ikhtiarnya itu Pak. Kalau untuk hubungan harmoni itu yang harus kita waos itu surat Yusuf dengan surat Ar-Rahman, itu surat Al-Qur'annya.
Doa-doanya ada doa mahabbah, cuman biasanya selalu disalahgunakan untuk pelet kan itu doa. Walaupun sebetulnya doa mahabbah itu doa untuk keluarga-keluarga yang tingkat hubungan keharmonisannya mulai ada tanda-tanda kertakan. Ngopomanya kalau istilah ada layang-layang putus barang ya Pak. Nah, ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir ya kana abu ya kana nasta'in. Wa maghdubi alaihim waladdallin. A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini amrika bi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika Muhammad salatan tunjina biha jami'il ahwal wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una min jami'il khairat ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'ala wa rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan selenggang panggilan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah